Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Siddiq Siregar, nomor PP 20109520053. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan saya untuk tugas take home test kali ini. Adapun topik pengamatan saya yaitu nilai IPK dan lama kuliah mahasiswa di tahun 2014. Ini diperlukan karena dengan melihat nilai IPK dan lama kuliah dari mahasiswa pada suatu universitas atau kampus itu menjadi tolak ukur bahwa kampus tersebut merupakan kampus yang memiliki berkualitas. Jadi itulah alasan saya mengambil topik pengamatan tersebut. Adapun dari pengamatan saya itu memiliki 60 data sampel, yaitu dengan angkatan yang sama, yaitu angkatan 2014. Di sini tahun lulus dan dari setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap mahasiswa memiliki lama kuliah yang berbeda-beda pula. Di sini saya menentukan lama kuliahnya itu dengan cara tahun lulus tersebut dikurang dengan tahun masuknya. Jadi yang variabel yang saya gunakan yaitu IPK dan lama kuliah dari setiap mahasiswa angkatan 2014. Jadi pertama itu saya menentukan tabel distribusi frekuensi pada IPK. Adapun topik pengamatan dari tabel frekuensi IPK itu yaitu pertama saya menentukan intervalnya. Interval di sini yaitu ada kelas bawah dan kelas atas. Kita lihat di sini saya mengambil interval tersebut dengan memanfaatkan rumus penentuan kategori atau K tersebut dengan rumus penentuan jumlah kategori itu, yaitu dimana 1 ditambah 3,322 log N. N ini merupakan nilai dari banyaknya frekuensi. Jadi adapun yang saya dapat yaitu intervalnya itu 0,12. Jadi untuk menentukan kelas atasnya itu kelas bawah ditambah 0,12 sehingga dapat kelas atas yaitu 3,01, dan untuk perbedaannya saya menggunakan 0,01. Jadi 3,01 3,02 ditambah dengan interval tersebut sehingga mencapai 3,66, yang dimana untuk batas sampai nilai tertinggi itu saya dapat yaitu 3,6. Nilai tertinggi dari tabel pengamatan ini adalah 3,66. Oleh karena itu saya menentukan frekuensinya. Frekuensinya ini merupakan banyaknya data yang masuk dalam suatu kelas ini. Dan oleh karena itu pada kelas 1 itu frekuensinya 5, 2, 8, 3, 17 dan seterusnya. Untuk menentukan frekuensi relatif yaitu 5 dibagi jumlah totalnya dikali dengan 100%. Sehingga ini akan dimanfaatkan pada diagram lingkar. Lalu saya menentukan nilai tengahnya itu yaitu antara dari kelas bawah dan kelas atas. Lalu saya menentukan nilai TP kelas itu dengan cara 3,01 ditambah 3,02 dibagi 2, yaitu ini. Lalu untuk menentukan frekuensi kumulatifnya ini itu saya memanfaatkan nilai awalnya itu 0 dengan menjumlahkan nilai 0 ini dengan frekuensi. Jadi 0 ditambah 5, 5, 5 ditambah 8, 13 dan seterusnya sampai 60. Sebaliknya untuk frekuensi kumulatif itu yang lebih dari itu 60 dikurang dengan 5, maka 5 dikurang dengan 8, 47 hingga 0. Lalu saya menentukan TI nilai tengah dikali dengan frekuensi untuk memudahkan saya untuk mencari nilai rata-rata.
Selanjutnya itu menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Nilai rata-ratanya itu nilai tengah dikali dengan nilai frekuensi per frekuensi. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan tabel yang saya dapat ini, maka nilai rata-rata IPK itu tinggal dibagikan sehingga mendapatkan 3,28. Dari sini kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2014 adalah 3,28. Itu merupakan nilai IPK mahasiswa yang sudah cukup baik. Lalu untuk menentukan mediannya itu dengan mendapatkan nilai beberapa variabel, yaitu titik tepi kelas bawah median, banyaknya sampel, jumlah frekuensi sebelum median, jumlah frekuensi median dikali dengan interval. Sesuai dengan ini, itu menentukan FBMW ini 5 ditambah 8, 13. Dan untuk titik bawahnya itu yang ini. Karena interval dari ini merupakan 30. Oleh karena itu, jika kita lihat rata-rata ini dan jika kita urutkan, maka saya mendapatkan yaitu di antara 3,15 dan 3,27 atau dalam kelas 3. Dan sehingga didapatkan nilai rata-rata, nilai mediannya itu 3,265. Sehingga kita dapat median nilai IPK mahasiswa itu 3,28. Karena itu nilai IPK dari angkatan 2014 itu sudah cukup memuaskan dengan universitas pada umumnya. Lalu untuk modus itu saya memanfaatkan beberapa variabel juga, yaitu tapi kelas bawah modus DF1 yaitu frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya, dan DF2 yaitu frekuensi modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Adapun frekuensi modus itu adalah frekuensi yang memiliki nilai frekuensi yang banyak, itu 17. Jadi DF1 itu 17 dikurang 8, DF2 itu 17 kurang 13. Sehingga didapatkanlah modusnya seperti ini. Lalu IPK di sini, diagram IPK-nya itu dapat dilakukan dengan histogram, poligon, kurva Ogif, dan diagram lingkar. Di sini kita lihat pada histogram ini dapat kita lihat di 3,21 itu kebanyakan dari mahasiswa itu memiliki IPK 3,21, dan poligon juga. Dan 3,6 juga sudah lumayan banyak atau ada di 5. Lalu seperti ini kurva Ogifnya. Lalu diagram lingkaran ini kita manfaatkan frekuensi relatif tadi. Lalu untuk frekuensi lama kuliah itu sama pengerjaannya itu dengan mengambil interval 4, 5, 6, 7. Karena dari lama kuliah itu yang ada kelas tidak, saya diperbolehkan untuk menggunakan kategori ini, namun saya memanfaatkan nilai 4, 5, 6, 7 saja karena sudah cukup simpel, karena nilai dari data lama kuliah itu hanya ada 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, dan 7 tahun. Karena itu kelas bawah dan kelas atas itu saya buat 4. Lalu frekuensi dari 4 itu yaitu 32, untuk 5 itu 21, 63, 74. Dan frekuensi relatifnya itu jika 32 dibagi 60 dikali dipersenkan itu 53%. Lalu nilai tengahnya itu 4, dimana 4 tambah 4 per 2 seperti biasa. Lalu nilai tepi kelasnya itu 4 ditambah 5 4 ditambah 5 per 2 sehingga 4,5. Dapatkan seperti ini. Lalu kurang darinya itu 0, ditambah 32 ditambah 32 tambah 21 seperti itu. Lalu lebih darinya itu sebaliknya 60 dikurang 32, 28, dan seterusnya. Itu nilai TIFI ini, nilai tengah dikali frekuensi ini saya manfaatkan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya itu perhitungan mean, median, modus, dan lama kuliah. Adapun rata-ratanya yang kita dapat dengan data yang sebelumnya itu
itu rata-ratanya itu tinggal dibagikan yaitu 4,65, sehingga rata-rata lama kuliah mahasiswa angkatan 2014 adalah 4,65. Itu merupakan rata-rata lama kuliah pada umumnya. Lalu median ini sama seperti sebelumnya, itu variabel yang saya gunakan itu TP kelas median, jumlah frekuensi sebelum median, dan frekuensi median itu sendiri, dan banyaknya sampel itu. Jadi di kelas mediannya ini letaknya itu di 30 dan kelasnya itu kelas pertama. Karena itu FBME-nya dan intervalnya itu adalah 0, sehingga nilai median lama kuliah masih ada kesalahan. Sehingga median lama kuliah mahasiswa angkatan 2014 adalah 4. Lalu modusnya itu sama seperti sebelumnya, itu saya memanfaatkan nilai TP kelas modus, dan DF1 itu hasil pengurangan frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Lalu DF2 itu frekuensi modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Lalu I merupakan interval, sehingga dapat nilai modusnya itu adalah nilai 4 juga. Sehingga kita dapat melihat diagram lama kuliah itu dapat dijadikan dalam diagram histogram, poligon, kurva Ogive, dan diagram lingkar. Diagram histogram itu dapat kita lihat bahwa paling banyak itu mahasiswa itu lulus selama 4 tahun. Dan itu poligon ini kita lihat juga paling banyak itu 4 tahun, yang paling rendah itu 6 tahun. Lalu kita lihat pertumbuhannya itu drastis dari 4 tahun ke atas, dan jika kita lihat frekuensi lebih darinya itu 4 di tahun keempat yang di lama kuliah 4 tahun itu tinggi, dan 5 tahun berkurang. Dan kita lihat sini pada diagram lingkaran ini bahwa 53% itu merupakan mahasiswa yang sudah tamat 4 tahun di angkatan 2014. Mungkin sekian take home test saya. Jadi kesimpulan, hasil pengamatan yang saya lihat itu bahwa angkatan 2014 sudah memiliki IPK rata-rata IPK yang baik itu 3,28, dan untuk lama kuliahnya itu merupakan rata-rata lama kuliah mahasiswa standar. Mungkin sekian.